Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Selamat datang di Wihara Samakidam dalam Puja Bakti Minggu pagi ini. Sebelumnya terimalah salam kami dalam Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Sebelum Puja Bakti ini kita mulai, dimohon kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama untuk menonaktifkan atau men-silent handphone dan alat komunikasi lainnya. Terima kasih. Mari kita bertumpu lutut dan bersikap anjali. Pemimpin puja kita akan memulai puja bakti pada hari ini dengan membacakan Parita Namakarapata. Arahang sama sambuddho bhagava. Buddhang bhagavantang abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dijabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipano bhagavato sawaka sangho. Sanggang namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yamamhako mayang bhagavantang saranang gata. Yono bhagava sata. Yasaca mayang bhagavato dhammang rocema. Imehi sakarehitang bhagavantang sasadamang sasawaka sanghang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa Guru junjungan kita. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa, Dhamma sejati serta Sangga para siswa. Silakan duduk bersila. Handamayam buddhasa bhagavato pubbabhagramakarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato
Arahato sama sambuddhassa. Marilah kita mengucapkan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang ti sarana gamana patang karomase. Budang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi budang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi budang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Marilah kita mengucapkan 3 perlindungan. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasika pada patang karomase. Panatipata weramani sikapadang samadhyami. Adinadana weramani sikapadang samadhyami. Kami sumicacara weramani sikapadang samadhyami. Musawada weramani sikapadang samadhyami. Surameraya Majapamadhatana weramani sikapadang samadhyami. Marilah kita mengucapkan kelima latihan sila. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad akan melatih diri, menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran.
Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti piso bhagava arahang sama sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati Sata Dewa Manusanang Buddha Bhagawati. Demikianlah Sambagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh sang jalan kenibbana, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, bangun, yang patut dimuliakan. Handamayang Damanusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditabo Winyuhiti. Dhamma Sambagawa telah sempurna dibabarkan, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang Pancasika pada patang Karomase. Salah ngomong. Handamayang Sangga Nusatinayang Karomase Supatipano Bhagavato Sawakasanggo Ujupatipano Bhagavato Sawakasanggo Nayapatipano Bhagavato Sawakasanggo Samicipatipano Bhagavato Sawakasanggo Yadidan Catari Purisa Yugani Hatta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawakasanggo Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjalikaraniyo Anutarang Punyaketang Lokasati. Sangga siswa Sambagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sambagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sambagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sambagawa telah bertindak patut. Mereka merupakan 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sambagawa, patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan serta penghormatan, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Handamayang Saca Kiriya Gatayo Banamase Nati me saranang anyang
Buddho me saranang warang etena saca wajena swatite hotu sabada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena saca wajena sotite hotu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wajena sotite hotu sabada. Marilah kita mengucapkan pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanggalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Handamayang karaniya meta sutang banamase karaniya mata kusalena yantang santang padang abisameca sako ujuca suhujuca suwaco casa mudu anati mani santu sakoca subaroca apa kicoca salah hukauti santindriyo ca dipakoca apa gabo kulesu ananugido naca kudang sama care kinci yena winyu pare upawadeyong sukino wa kemino hontu sabe sata bawantu sukitata yeke pana butati tasawa tawarawa anawasesa digawa ye mahantawa majima rasaka anukatula ditawa ye ca adita ye ca dure wasanti awi dure butawa sambawe siwa sabe sata bawantu sukitata na paro parang nikubeta nati manyita kata cinang kinci biaro sana patiga sanya nanya manyasa duka miceya mata yata niyang putang ayusa eka puta manurake ewampi sababutesu manasambawaye aparimanang
metanca sabalukasming mana sambawaye aparimanang uda ado catirianca asam badang awerang asapatang titancara nisinoa sayanoa yawatasa wigatamido etang sating aditeya Brahma metau iharang idamahu ditija anupagama dilawa dasanena sampano kyamesu wineya gedang nahi jatuh gabaseyang punaretiti. Marilah kita mengucapkan sutta tentang kasih sayang yang harus dikembangkan. Inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan. Untuk mencapai ketenangan, ia harus mampu, jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong, merasa puas, mudah disokong, tiada sibuk, sederhana hidupnya, tenang indranya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga, tak berbuat kesalahan walaupun kecil, yang dapat dicela oleh para bijaksana. Hendaklah ia berpikir, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk berbahagia. Makhluk hidup apapun juga, yang lemah dan kuat tanpa kecuali, yang panjang atau besar, yang sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang tampak atau tak tampak, yang jauh ataupun dekat, yang telah lahir atau yang akan lahir. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah terhadap semua makhluk dipancarkannya pikiran kasih sayangnya tanpa batas, kasih sayangnya ke segenap alam semesta, dipancarkannya pikiran itu tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan, selagi berdiri, berjalan atau duduk, atau berbaring selagi tiada lelap. Ia tekun mengembangkan kesadaran ini yang dikatakan berdiam dalam Brahma, tidak berpegang pada pandangan salah tentang Atta atau aku, dengan sila dan penglihatan yang sempurna, hingga bersih dari nafsu indera. Ia takkan lahir dalam rahim manapun juga. Handamayang abinha pacawe kanapatang banamase jaradamomhi jarang anatito biadidamomhi biadi anatito marana damomhi marana anatito sabehi me piyehi manapehi
Nana bawo ina bawo kama sakami kama dayado kama yoni kama bandu kama patisarana ngamangkari sami kaya nang wa papakang wa tasadaya do bawisami ewang amhehi abinhang pacawe kitabang. Marilah kita mengucapkan bait-bait yang harus seringkali direnungkan. Wajar, aku akan menderita usia tua. Aku belum mengatasi usia tua. Wajar, aku akan menderita sakit. Aku belum mengatasi penyakit. Wajar, aku akan menderita kematian. Aku belum mengatasi kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi akan berubah, akan terpisah dariku. Aku adalah pemilik karmaku sendiri, waris karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri, terlindung oleh karmaku sendiri. Apapun karma yang kuperbuat, baik atau buruk, itulah yang akan kuwarisi. Hendaklah ini seringkali direnungkan. Handamayang Brahma Wihara Paranang Karomase Ahang Sukito Homi Niduko Homi Awero Homi Abhyapajo Homi Anigo Homi Suki atanang pariharami sabe sata sukita hontu niduka hontu awera hontu abhyapaja hontu aniga hontu Suki atanang pariharantu sabe sata duka pamucantu sabe sata malada sampatito vigacantu sabe sata kama saka kama dayada kama yoni kama bandu kama patisarana yang kamangkari santi kayanang wa papakang wa tasadayada bawisanti. Marilah kita mengucapkan persapan Brahma Wihara. Semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk memiliki karmanya sendiri.
mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuatnya, baik ataupun buruk, itulah yang akan diwarisinya. Setelah membacakan parita-parita suci, marilah kita melakukan meditasi dengan objek metta bhavana untuk mengembangkan perasaan cinta kasih kepada semua makhluk. Ya, semoga saya bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Ucapkan secara berulang-ulang sampai meditasi kita akhiri. Meditasi kita mulai.
Ada hontu awera suka jiwino. Semoga semua makhluk bebas dari kebencian, senantiasa hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Dhammadesana pada hari ini akan disampaikan oleh Pak Heru Suherman. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Iya, baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, kirain penampakan semua. Oke, baik. Senang sekali hari ini saya, kalau untuk hari Minggu ini saya baru pertama kali lagi setelah wihara baru kita ini ya. Kalau sebelumnya di wihara yang lama, Setia yang lama, saya sering berdiskusi atau berceramah dharma dengan Anda semua ya. Mungkin sebagian masih pernah melihat saya atau sebagian belum pernah melihat saya. Baik, hari ini kita ngobrol-ngobrol saja, saudara-saudara sekalian, tentang saya membuat satu tema judulnya adalah Happiness is Here and Now. Jadi tema kebahagiaan atau happiness itu tidak pernah akan ada habisnya dibahas, tidak ada bosan-bosannya dibahas. Ya tadi ketika pemimpin kebaktian juga memimpin meditasi, juga mengharapkan adalah kebahagiaan, betul ya? Semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, dan semoga semua makhluk berbahagia ini adalah satu pakem atau satu statement dari Buddhis yang sangat dikagumi oleh teman-teman kita yang lain, yang non-Buddhis. Ya, saya banyak berdiskusi atau bertemu atau bersama dengan teman-teman kita yang lain, yang non-Buddhis. Yang mereka tangkap itu tentang Buddhis itu cuma ada dua hal. Kalau yang lebih konyol, mereka biasanya mengagumi Buddhis dalam hal apa? Tahu apa mereka mengagumi Buddhis? Sun Gokong. Serius. Jadi kalau ketemu mereka itu mereka mengatakan, oh gila, Buddha itu luar biasa ya. Kenapa bisa luar biasa bro? Atau sis? Iya, saya lihat ya, Sun Gokong aja takut loh sama Buddha. Oh jadi ternyata film yang seperti itu ada perannya juga ya untuk mengembangkan agama Buddha ya. Sun Gokongnya begitu hebat aja takluk di tangan Buddha kan. Ceritanya di film seperti itu. Yang kedua, yang lebih positif dan yang lebih well educated, biasanya mereka mengatakan begini, saya sangat kagum dengan ajaran Buddha. Kalau di kami paling-paling berdoa, biasanya kami berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Betul ya? Paling-paling kepada keluarga kami. Ya, itu pun udah luar biasa. Paling kami mendoakan teman-teman kami. Tapi umat Buddha ini luar biasa. Doanya itu adalah semoga semua makhluk berbahagia, atau semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, inilah yang membuat mereka itu kagum dengan umat Buddha dan ajaran Buddha tentunya. Nah, terus bagaimana ceritanya tentang kebahagiaan ini? Apakah setelah kita memiliki kebahagiaan, kita baru bisa berbagi kebahagiaan, atau walaupun kita tidak memiliki kebahagiaan, kita berbagi kebahagiaan? Ya, oke, mari kita bahas ya. Nah, kebahagiaan menurut Buddha ada 4 jenis kebahagiaan, saudara-saudara sekalian. Yang pertama ini yang level yang paling dasar adalah kebahagiaan memiliki. Jadi ketika kita memiliki sesuatu, kita akan bahagia. Tapi bedakan kebahagiaan dengan kesenangan. Kesenangan dengan kebahagiaan adalah dua hal yang berbeda. Ya, tolong diingat baik-baik, ketika saya lapar, saya mendapatkan, katakanlah saya datang ke wihara, saya dapat makanan. Saya begitu, suapan pertama, itu kebahagiaan atau kesenangan?
Kebahagiaan. Kebahagiaan itu lebih cenderung adalah kesenangan. Ya, sama seperti sekarang Anda ini lagi mungkin tergila-gila dengan namanya iPhone 14 sudah keluar. Ketika Anda berjuang, akhirnya berhasil membeli iPhone 14 Pro Max yang paling mahal, yang 20 juta sekian gitu kan. Ketika kita memperoleh iPhone 14 itu kesenangan atau kebahagiaan? Itu adalah kesenangan. Ukurannya apa? Itu adalah waktunya. Waktu apa ya, durasinya. Jadi ketika kita langsung mendapat sesuatu itu dan kita merasa ya wah banget, itu lebih cenderung adalah kesenangan. Dan kesenangan itu durasinya pendek dan cepat hilang. Kalau kebahagiaan itu durasinya panjang. Ya, misalkan Anda bisa bayangkan dulu ketika kecil Anda ada masa-masa yang sangat berbahagia dengan orang tua Anda, dengan kakak-kakak Anda atau dengan adik Anda. Sampai hari ini pun Anda masih bisa merasakan kebahagiaan tersebut. Betul? Nah, apakah hal ini sama dengan ketika Anda mempunyai iPhone 14, 5 tahun kemudian sudah ada iPhone katakanlah 20 atau 25 atau 20 sekian? Yang ketika Anda memiliki iPhone 25 itu, apakah Anda masih bisa merasakan kebahagiaan ketika Anda memiliki iPhone 14? Beda kan rasanya kan? Nah, inilah yang membedakan kesenangan dengan kebahagiaan. Ya, jadi durasinya yang membedakan dan jenisnya. Ya, jadi ini harus dijelas bedanya kesenangan dengan kebahagiaan. Yang diajarkan oleh Buddha itu adalah kebahagiaan, bukan kesenangan. Ya, karena kesenangan itu durasinya sangat pendek. Sebentar, klik, selesai. Benar, Anda bayangkan aja pertama kali misalkan beli motor yang benar-benar Anda idamkan, beli mobil yang Anda idamkan. Kebahagiaannya itu pendek sekali. Kesenangannya itu hanya sekejap. Begitu kita melihat ada sesuatu yang baru lagi, betul? Begitu ada iPhone 15, hilang ini kesenangan kita atau kebahagiaan kita terhadap iPhone 14 ini. Nah, ini yang membedakan kesenangan dan kebahagiaan. Nah, Buddha mengajarkan yang pertama itu adalah kebahagiaan memiliki. Salah ya saudara-saudara sekalian, kalau ada orang mengatakan, gini, Buddhis itu orangnya miskin-miskin, gak mau berusaha, gak bisa berusaha untuk kaya, ya, gak mau berjuang. Benar gak seperti itu? Itu adalah definisi yang kurang tepat ketika orang memandang Buddhis. Dan orang suka mengatakan, dalam 4 kebenaran mulia, apa yang pertama? Ayo, hidup adalah duka. Artinya ada hidup adalah penderitaan. Betul? Betul? Salah. Tolong mulai hari ini, saudara-saudara sekalian, jangan pernah lagi menerjemahkan 4 kebenaran mulia. Yang pertama itu adalah hidup adalah penderitaan. Itu salah. Saya berani mempertanggungjawabkannya. Yang ditulis yang benar itu adalah apa? Adanya duka. Kebenaran mulia pertama yang diajarkan Buddha adalah yang pertama, ingat baik-baik, adanya duka. Adanya penderitaan. Adanya penderitaan dengan hidup adalah penderitaan, 2 hal yang sangat berbeda. Saya juga termasuk orang yang dikorbankan ketika belajar agama Buddha zaman dulu. Semua menerjemahkan hidup adalah penderitaan. Dan selama ini kita mengulang dan mengajarkan kepada yang lain hidup adalah duka, hidup adalah duka, hidup adalah duka. Dan ternyata ketika kita lebih banyak belajar tentang Buddhis, definisi hidup adalah duka itu adalah salah. Jadi jangan diteruskan lagi. Ya, itu saya bisa mempertanggungjawabkan, banyak sekali referensi-referensinya. Yang ada itu adalah adanya duka. Saya memberikan satu perbedaan yang sangat jelas. Ketika Buddha mengajarkan hidup adalah penderitaan, misalnya ini benar, maka konsep ini sudah salah. Karena apa? Hidup ini tidak hanya semata-mata duka, tidak semata-mata penderitaan. Betul? Dan orang ketika Anda mengajarkan ajaran Buddha kepada teman-teman yang katakanlah keluarga crazy rich, yang begitu lahir saja sudah sangat wah gitu kan. Dan pada saat itu dia bilang, di mana ada penderitaan? Ya? Tapi ketika kita mengatakan adanya duka, adanya penderitaan,
Nah, dia tidak mungkin akan mengalami, dan bukan mungkin, pasti akan pernah mengalami, katakanlah dia lagi belajar berjalan, dia jatuh. Betul? Kakinya sakit. Nah, itu duka, muncul penderitaan. Dia menginginkan sesuatu tapi orang tuanya tidak mengizinkannya, tidak memberikannya karena waktunya belum tepat. Muncul penderitaan. Nah, jadi kalau yang diajarkan oleh Buddha adanya duka itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Anda mau beragama Buddha, tidak beragama Buddha, tidak beragama sekalipun, ini adalah hukum yang sebenar-benarnya yang diajarkan oleh Buddha. Jadi saudara-saudara sekalian, mulai hari ini jangan pernah lagi mengatakan ajaran Buddha yang pertama yang mendasar adalah hidup adalah penderitaan. Ya, lebih baik mengatakan Buddha mengajarkan adanya penderitaan. So, ketika Buddha mengajarkan adanya penderitaan, apa yang dilakukan? Buddha mengajarkan sebab penderitaan. Buddha mengajarkan penderitaan ini bisa dihentikan. Betul? Nah, munculnya kebahagiaan. Berhentinya duka, berhentinya penderitaan, maka mulailah kebahagiaan. Atau muncullah kebahagiaan. Yang keempat itu tentunya adalah jalan menuju lenyapnya duka. Kan kayak gitu ya? Nah, Buddha mengajarkan yang pertama itu adalah kebahagiaan memiliki. Banyak saya melihat, saudara-saudara sekalian, saya banyak melihat ada orang, katakanlah romo-romo senior kita yang luar biasa ini, pengabdian kepada Buddhisnya sangat luar biasa. Tapi mereka lupa bahwa mereka itu bukan biku. Mereka itu adalah perumah tangga. Perumah tangga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Betul? Ya, pada zaman Buddha juga pernah diceritakan antara roti dengan dharma, pilih yang mana? Ayo, roti dengan dharma, pilih yang mana? Pilih dharma. Pilih roti. Nah, ini nyambung dengan yang Buddha katakan kebahagiaan yang pertama memiliki. Pilih roti. Karena apa? Setelah perut kenyang, kita baru bisa belajar dharma, kita bisa mempraktekkan dharma. Setuju? Nah, inilah kebahagiaan memiliki. Memiliki apa? Ada minimal 4 hal yang harus dimiliki oleh seorang perumah tangga. Saya bercerita perumah tangga ya. Saya tidak bercerita tentang monastik ya. Kalau monastik, biku biar mereka yang membahas. Yang pertama, kebutuhan yang paling minimal adalah kebutuhan berpakaian. Sandang. Dari kecil, dari SD, kita sudah dijelaskan oleh guru kita, diajarkan oleh guru kita, kebutuhan mendasar adalah sandang. Betul? Kita punya pakaian yang layak. Misalkan contoh kita datang ke wihara, kita menggunakan pakaian yang layak untuk ke wihara. Ya, kita pesta, kita memiliki pakaian, kita menggunakan pakaian yang layak untuk ke pesta. Kita ke pasar, kita menggunakan pakaian layak untuk ke pasar. Yang kedua adalah apa? Pangan, makanan. Ya, ini nggak perlu kita jelaskan lagi. Palem ini adalah surga makanan, makanan apa saja ada. Ya, Anda mau hobi makan apapun juga ada. Yang ketiga itu adalah papan, mempunyai tempat tinggal. Ini tidak dikatakan tempat tinggal itu mewah, harus yang bagus, harus yang megah gitu ya. Paling tidak ya apakah sekarang masih sewa atau Anda sudah bisa membeli, paling tidak kepanasan, tidak kehujanan, itu sudah memiliki tempat tinggal yang bagus. Yang keempat itu adalah kesehatan. Empat itu adalah kesehatan. Anda memiliki obat-obatan ketika Anda sakit, Anda bisa menjaga kesehatan itu dengan baik, Anda berolahraga, manajemen stres yang baik. Nah, itu yang keempat. Itu menurut Buddha ada 4. Saya tambahkan 1 untuk kondisi sekarang, yaitu apa? Pendidikan. Ya, jadi ada 5 kebutuhan yang yang harus dimiliki oleh sekarang, khususnya Anda yang masih muda-muda. 1 adalah sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Pendidikan ini jangan pernah dilupakan. Mohon maaf Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau Anda punya sandang, punya papan, punya pangan, punya kesehatan yang baik, tanpa pendidikan, zaman sekarang dan zaman yang akan datang, kita tidak bisa hidup. Ya. Malah hal-hal yang minimal, jangan bilang kekurangan, minimal Anda punya yang tadi 4 di depan, dan Anda mempunyai pendidikan, otomatis atau secara tidak langsung Anda mempunyai kesempatan untuk meningkatkan 4 yang di atas. Misalkan pada saat kita terlahir dengan kondisi saat ini, keluarga kita itu tidak kaya-kaya amat, tapi minimal masih punya baju, masih punya makanan yang cukup, masih punya tempat tinggal yang layak, masih punya kesehatan. Nah, inilah perjuangkanlah pendidikan ini dengan baik,
supaya Anda bisa meningkatkan empat hal tersebut. Sebaliknya, ketika Anda terlahir dalam keluarga crazy rich, baju, wah jangankan baju biasa, baju yang mau bertabur Swarovski, bertabur berlian, itu pun sanggup dibeli. Oke? Kemudian misalkan makanan, mau makanan yang paling mahal sampai yang paling murah, dia sanggup beli. Ya, terus misalkan rumah, udah gak usah dibilang lagi, itu rumah apa hotel, gedenya luar biasa. Terus kemudian kesehatan ya tidak perlu disangsikan lagi. Tapi kalau pendidikannya tidak ada, percaya apa tidak, suatu ketika anak-anak ini akan hanya bisa menguras harta dan menghabiskan warisan orang tuanya saja. Ya, anak-anak muda jangan pernah bangga punya orang tua yang kaya. Banggalah kalau Anda bisa menjadi orang kaya. Ya, jangan pernah bangga memiliki orang tua yang kaya. Yang kaya itu orang tuamu gitu kan. Kalau Anda bisa membuat diri Anda kaya, banggalah, barulah Anda berbangga. Nah, jadi itu yang pertama adalah memiliki. Yang kedua, memilikinya belum selesai. Memiliki itu tentunya harus didapat dengan cara-cara yang positif. Dengan cara-cara yang berdasarkan Buddha Dharma. Ya, dengan keringat di kening kita berjuang dengan air mata, dengan keringat, bahkan dengan darah menghasilkan sesuatu gitu kan. Dan itu yang disarankan oleh Buddha. Bukan didapat dengan cara merampok, korupsi, atau mencuri, menipu, hal-hal yang negatif. Bukan seperti itu ya. Yang kedua itu adalah menikmati. Nah, setelah kita berjuang dengan begitu luar biasa, kita juga harus bisa menikmati. Apakah Anda langsung berpikir, kalau orang yang sudah memiliki sesuatu itu biasanya bisa menikmati? Belum tentu. Belum tentu. Ada 4 tipe manusia. Tipe manusia yang pertama adalah orangnya pintar cari duit dan dia pintar menikmati uangnya. Pernah ketemu? Banyak orang yang seperti itu. Tipe manusia yang kedua itu adalah pintar cari duit tapi gak bisa menikmati duitnya. Ada loh. Punya gak? Kebayang gak ini kira-kira siapa? Ini orang kaya raya tapi bukan pelitnya aja ya. Bukan pelitnya aja. Ya serius, zaman Buddha pun ada orang yang kaya raya. Anda baca di Dhammapada, ini sangat menarik. Orang ini sangat kaya raya, tapi sampai anaknya ketika sakit pun dia tidak mau keluarkan uang untuk bayar tabib untuk menyembuhkan anaknya. Dan begitu anaknya itu sudah lebih sekarat, apa yang dia lakukan? Dia taruh di depan rumah. Takut orang masuk ke rumahnya untuk mengunjungi anaknya dan bisa melihat hartanya begitu banyak. Itu dari zaman Buddha sudah ada, nggak usah heran. Akhirnya anak itu meninggal. Tapi sebelum meninggal, nah inilah luar biasanya. Saya ingin menguatkan Anda semua. Sebelum meninggal, Buddha lewat di depan anaknya yang sedang sekarat. Ya, ketika saya lupa namanya siapa ini, si pemuda ini begitu melihat Buddha, melihat, wah ini orang sangat luar biasa. Auranya begitu menenangkan, mendamaikan. Ini mungkin adalah Buddha. Saya memiliki keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Meninggal. Langsung terlahir di surga. Serius? Buktinya apa? Ditulis di Sutta. Dan ketika meninggal di surga, meninggal dan terlahir di surga, dia kembali lagi bersujud kepada Buddha. Dan dia bilang, karena berkat keyakinan saya kepada Buddha, saya terlahir menjadi salah satu dewa di surga. Dan dia kembali kepada papanya. Papanya kaget dong. Papanya kaget kan? Loh, ini siapa ini? Makhluk surgawi bisa hadir depan saya. Dia baru bercerita, saya adalah putramu yang sudah meninggal. Ya, dan diceritakan akhirnya si makhluk surgawi ini menjelaskan dharma kepada papanya. Ya, dan akhirnya papanya menjadi lebih baik. Nah, jadi dari zaman Buddha sudah ada manusia seperti itu. Ya, jadi punya uang, punya kekayaan, tapi tidak bisa menikmatinya. Makanya tadi saya mengatakan ada 4 kan. Yang ketiga yang tidak bisa menikmati itu biasanya yang kekurangan yang keempat tadi. Kesehatan. Betul? Anda lihat ada orang kaya raya punya pabrik gula. Tahu punya pabrik gula? Diabetes. Diabetes. Ya, jadi tidak bisa makan ya makanan-makanan yang enak. Terus darah tinggi, tidak bisa makan makanan yang katakanlah yang hewani. Terus punya kolesterol yang tinggi. Nah, jadi
kalau ketika kita tidak memiliki empat yang pertama, maka untuk menikmati itu menjadi agak susah. Orang kita suka mengatakan, ya begitulah, itulah salah, makanya kenapa sampai Buddha mengatakan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan menikmati. Tipe manusia yang ketiga, lanjut ya, tadi yang pertama yang pintar cari duit, pintar pakai, pintar menikmati. Yang kedua pintar cari duit tapi tidak bisa menikmati. Tipe manusia yang ketiga itu adalah gak bisa cari duit tapi pintar menggunakannya. Ini namanya apa? Orang Medan bilang mencaisi. Orang Medan gak tahu diri, gak bisa cari duit tapi pintar foya-foya. Kalau punya anak kayak begitu si amsyong loh. Ya, kayak orang Medan bilangnya mencaisi. Tipe yang keempat, nggak bisa cari duit, ya pasti nggak bisa menikmati. Itu apa? Wasi. Nah, jadi umat Buddha seharusnya kita bisa balance, hidup kita itu harus selalu seimbang. Kalau saya tidak mengatakan harus kita memiliki yang lebih gitu dulu baru bisa menikmati, enggak. Ya, sesuaikan dengan levelnya. Level kita ada di mana? Saya kerja di dunia pendidikan, saudara-saudara sekalian. Setelah kemarin ketika COVID, banyak sekali orang tua itu berdiskusi dengan kami, para pimpinan di kantor. Akhirnya kami mengambil satu kesimpulan. Dan kami sampaikan dengan hati-hati kepada orang tua tersebut. Memang setiap orang tua itu ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, betul? Dengan menyekolahkan ke sekolah yang katakanlah yang bagus. Kebetulan tempat saya itu dianggap yang cukup bagus dan cukup mahal. Dan akhirnya dengan hati-hati juga kami sampaikan, maaf Bapak Ibu, sebenarnya kalau misalkan memang sangat sulit untuk membayar uang sekolah, kan masih ada alternatif yang lain. Betul ya? Bisa cari sekolah yang tidak terlalu mahal. Dan sekolah-sekolah negeri juga cukup bagus. Carilah sekolah-sekolah negeri yang cukup bagus dan sekolahkanlah anak Anda di sana. Kan tidak masuk akal ketika Anda membayar uang sekolah yang mahal, tapi rumah tidak bisa makan. Betul? Nah, jadi saya tidak berceritakan bahwa harus memiliki sesuatu yang wah dulu baru kita bisa menikmati. Enggak seperti itu. Ya, kalau misalkan teman-teman kita yang katakanlah yang crazy rich bisa berwisata ke New York, ya kita berwisatalah ke Pasar Lama bersama keluarga. Kan kayak gitu kan? Belum bisa ke pulau, katakanlah belum bisa ke Maldives, ya kitalah berwisata ke Pulau Seribu. Ya kan, nanti levelnya disesuaikan. Kalau misalkan nanti Anda sudah memiliki katakanlah karma baik yang berbuah bisa lebih baik, ya bisa lebih baik, memiliki tabungan yang lebih, ya Anda mau wisata ke tempat lain atau ngajak teman-teman makan, keluarga makan atau anak-anak jalan-jalan, ya silakan aja. Intinya itu adalah bisa menikmati kekayaan yang kita peroleh dengan baik. Yang ketiga, ini berhubungan dengan yang kedua, yaitu adalah kebahagiaan tanpa utang. Saya tambahkan sedikit, diutangi. Jadi kebahagiaan tanpa utang dan dihutangi. Saya dari dulu saya berprinsip, kalau ada teman datang pinjam uang, dan mama saya itu selalu berpesan kepada saya, kalau kamu pinjemin uang kepada orang, kamu akan hilang dua hal. Apa aja? Duitnya dan teman itu. Setuju? Dulu saya nggak percaya. Nah ini yang senior ini pasti sudah makan asam garam udah banyak. Kalau ketika kita minjamin uang kepada orang atau teman, kita akan hilang dua hal kalau kita tidak bisa melepas. Jadi sejak saat itu, prinsip saya itu kalau saya udah merelakan uang ini, katakanlah dia datang pada saya mau pinjam 100.000, ketika saya sudah merelakan 100.000 ini, baru saya pinjemin. Karena mengingat yang mama saya sampaikan, kalau kamu pinjemin uang kepada teman, kamu akan hilang dua, teman dan uang. Jadi ketika saya merelakan 100.000 itu saya pinjemin, maka saya hanya kehilangan satu saja. Dan saya ikhlas, saya relakan, saya juga tidak merasa kehilangan. Nah, jadi ternyata Buddha sudah mengatakan dari dulu bahwa kebahagiaan yang ketiga itu adalah bebas hutang atau dihutangi. Memang zaman sekarang Anda pasti nanti berpikir, aduh nggak mungkin dong ya Ko Heru,
Mana mungkin zaman sekarang ini tanpa hutang, kan gitu ya. Apalagi sekarang misalkan kerja kan ke Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, dan Pak Dahlan Iskan, ex-Menteri BUMN itu pernah menuliskan satu paper yang sangat menarik dan saya pada saat itu membaca. Dia bilang anak-anak muda sekarang itu terancam tidak bisa memiliki rumah. Setelah saya membaca artikelnya, saya ternyata cukup setuju. Karena apa? Katakanlah tingkat harga tanah dan bangunan di Jakarta khususnya harganya sudah jangankan Jakarta, kota-kota pendukung seperti Bekasi, Tangerang, Depok itu pun harganya sudah tingkat berdasarkan deret, istilahnya gini, berdasarkan pangkat. Itu deret ukur atau deret hitung ya? Saya lupa ya, pokoknya berdasarkan pangkat. Jadi istilahnya N pangkat sekian. Gaji itu berdasarkan deret, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tingkat kebutuhan atau tingkat harga tanah dan bangunan di Jakarta, di kota-kota besar, berdasarkan pangkat eksponensial. 2 pangkat 2, 4. Gitu. Ketika dia loncat sekali, gaji kita cuma loncat 1 ke 2. Eksponensial itu 2 loncat ke 2 sudah 4. Loncat berikutnya lagi sudah ke 3, itu sudah menjadi 2 pangkat 3 jadi 8. Loncat lagi semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Nah, jadi memang kondisi saat ini kalau utang itu tidak bisa dihindari, alangkah baiknya itu hutang itu dilakukan untuk kebutuhan primer, bukan kebutuhan pamer. Beda ya, primer dengan pamer itu dua hal yang sangat berbeda. Itu yang benar-benar digunakan untuk kebutuhan, bukan keinginan. Mahatma Gandhi pernah suatu saat mengatakan, yang ada di dunia ini atau yang kita miliki itu cukup untuk menghidupi kita, tapi tidak cukup untuk menghidupi gaya hidup kita. Jelas ya, saudara-saudara sekalian? Nah, jadi itu ada yang ketiga. Ya, ingat baik-baik masalah utang dan dihutang. Jadi kalau Anda tidak ikhlas, sudahlah, mendingan gak usah dikasih daripada hilang 2. Dan kemudian ketika Anda membutuhkan sesuatu yang benar-benar primer, bukan pamer, Anda harus berhutang, ya berhutanglah dengan bijaksana. Hindari pinjol. Pinjol tahu ya? Pinjaman online. Teman saya iseng-iseng lihat iklan, gak usah disebut iklannya apa, iseng-iseng pinjam 10 juta, dikembalikan hanya 10 juta 2.000 sekian, betul? Kan iklannya kayak gitu ya? Dipencetlah sama dia. Dipencet sama dia, dia sih bilang sama saya akhirnya terpencet. Beda dipencet dengan terpencet ya. Dia bilang terpencet sama dia, 10 juta ditransfer ke rekening dia. Akhirnya dia, waduh gawat, ini ngapain ya uang ini dikirim ke tempat saya. Dia langsung kontak ke orangnya, minta dibatalkan. Tahu dia harus bayar berapa? Itu hanya dalam sekian menit. Bunganya lebih dari 25.000. Sekian menit. Anda bisa bayangkan ya. Jadi jangan pernah terjebak hutang pinjol. Bahaya. Hutang kartu kredit juga. Ini mohon maaf ya kalau ada yang kerja di bank. Serius, ini serius. You cannot imagine cara mereka berhitung bunganya. Kalaupun mau berhutang, tanya sejelas-jelasnya pembayarannya seperti apa. Saya dari dulu selalu berprinsip no free lunch. Gak ada makan siang yang gratis. Pasti ada sesuatu hal yang harus kita bayar. Pinjam 10 juta, hitung benar-benar. Kalau besok saya kembalikan berapa? Minggu depan saya kembalikan berapa? Bulan depan saya kembalikan berapa? Saya punya kemampuan kembalikan utang mungkin dalam waktu katakanlah 3 bulan. 3 bulan saya harus bayar berapa? Hitung benar-benar bila perlu bikin pernyataan. Serius. Kalau enggak kita enggak sanggup berpikir. Yang teman saya tuh begitu klik, hilang. Begitu transfer capdial, hilang no ban go. Sekian detik, sekian menit. Anda bisa bayangkan kalau 3 bulan kemudian berapa yang harus dibayar. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kebahagiaan keempat adalah ini yang terus terang lebih susah. Adalah kebahagiaan yang Buddha jelaskan adalah kebahagiaan tanpa celah. Tanpa melakukan suatu hal yang tidak baik. Tadi saudara-saudara sekalian membaca di Sangganusati, betul? Ada 4 prinsip, apa saja? Masih ingat? Biasa kita ingatnya ini ya, bahasa Palinya malah kita hafal ya.
Supatipano, Ujupatipano, Nayapatipano, Samicipatipano. Artinya apa? Baik, lurus, benar, layak. Betul? Nah, kalau Buddha mengatakan, Buddha mengajarkan kita, ketika kita melakukan sesuatu hal yang benar, baik, Supatipano ya, baik. Baik itu adalah tidak jahat. Kita tidak menjahati orang, tidak mencelakakan orang, tidak berpikir ini mencelakakan orang. Dari sampai situ dulu. Ya, mulai dari situ maksudnya. Bukan hanya mencelakakan, tapi mulai berpikir saja itu sudah tidak baik. Ya. Nah, yang kedua itu adalah lurus. Ketika kita melakukan satu kebaikan, apakah ada hidden agendanya? Pernah seorang teman, ini teman langsung nih, saking bencinya dia dengan si orang satu ini. Jadi, saya waktu itu teman yang katakan A, B ya, saya A dan B. Jadi sama-sama teman, A, B dan saya itu juga teman, tiga-tiganya teman. Jadi saking bencinya si A ini kepada si B, suatu ketika ini si B itu masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit kan. Ini berdua sama nih. Kalau ketemu A ngomongin B terus. Pasti yang jelek-jelek kan. Terus B sama juga demikian. Kalau ketemu ngomongin A, suatu ketika katakanlah si B sakit. Terus saya bilang dong, bro A, kita jenguk yuk si B. Ya, ayo. Saya kaget loh. Jangan-jangan kebenciannya sudah hilang. Ya kan? Ya udah, begitu jenguk, pulang, saya bilang dong, saya puji-puji dong. Umat Buddha ini juga harus kayak gitu loh, saudara-saudara sekalian. Ketika orang melakukan satu kebaikan, kita harus mengapresiasi. Ya, tapi yang benar ya. Terus kemudian saya bilang dong, wah bro, luar biasa lu. Lu begitu benci sama dia, lu masih jenguk dia. Luar biasa lu, salut saya sama kamu. Tahu gak dia bilang apa? Iya, saya jenguk. Tapi tujuannya apa? Gue mau lihat dia masih hidup apa enggak. Kapan dia matinya? Nah, kadang-kadang saudara-saudara sekalian, inilah hati manusia itu benar-benar kita tidak bisa tahu. Nah, jadi yang kedua yang tadi saya katakan lurus ketika Anda melakukan kebaikan, purifikasilah hati dan pikiran Anda benar-benar melakukan hal itu. Ketika membantu, benar-benar membantu. Bukan ada something-nya. Masalah sekarang Anda melakukan kebaikan di foto, di posting di Facebook atau Instagram, itu bukan itu ya. Saya tidak mengatakan itu salah ya. Itu sah-sah saja. Saya juga melakukan hal tersebut. Kenapa? Kami selama COVID, dari Maret 2020 sampai 2020 Maret sampai dengan Juni atau Juli, kami banyak melakukan baksos. Apa fungsinya di foto dan di posting? Satu, untuk membuatkan laporan kepada donatur. Betul? Yang kedua, orang tahu bahwa kita sudah melakukan satu kebaikan dan menjadi satu inspirasi. Betul? Yang ketiga, kita bisa mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Oke? Jangan punya pikiran negatif. Kita sudah tidak banyak orang yang belum melakukan satu kebaikan, tapi melihat orang melakukan kebaikan, kita sirik. Alah, itu mah cuma buat posting doang. Ya? Orang sering mengatakan begini kan, kalau tangan kanan berbuat baik, jangan sampai tangan kiri tahu. Betul? Zaman sekarang tuh gak laku lagi bro, sis. Zaman sekarang, kalau ketika tangan kanan Anda membuat kebaikan, kasih tahu tangan kiri. Supaya apa? Ikut bantuin. Ya, makanya ya filosofi yang sama itu seperti yang dulu dikatakan, kalau Anda ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bodoh. Itu mah goblok. Ya serius, ketika tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri tahu. Sekarang harus diubah. Budi-budi yang bagus, luar biasa itu harus ketika melakukan kebaikan di kanan, kasih tahu tangan kiri. Woi bro, sis, lu belum melakukan loh. Ayo bantuin. Itu yang benar. Ya, nah jadi itu adalah yang lurus. Lurus itu adalah tidak bengkok. Jadi ketika melakukan satu kebaikan, benar-benar purifikasi hati dan pikiran Anda, lakukan kebaikan. Jangan ada hidden agendanya. Masalahnya karma nanti berbuah baik, ya itu ya Omitofo, syukur. Ya, dan bentar lagi orang bertanya, kalau gitu ketika saya melakukan kebaikan, boleh nggak saya pamrih? Boleh? Boleh. Kenapa tidak boleh?
Kita masih manusia perumah tangga dan masih berlatih. Saya suka bingung kalau berdiskusi dengan manusia yang sudah hampir mencapai arahat. Hampir mencapai arahat. Kadang-kadang mereka tidak hidup lagi di dunia manusia. Ya, dan membaca doktrin Buddhisnya ini menurut saya agak aneh. Ketika ada orang yang meninggal, kita katakanlah misalkan saudara lah ya. Kalau teman mungkin kita teman saudara meninggal, gak boleh nangis, gak sesuai ajaran Buddha. Loh, kok malah aneh ya? Gak boleh bersedih. Ketika kamu bersedih, kotoran batin muncul. Ya benar sih. Tapi yang saya katakan itu adalah kita adalah manusia yang masih hidup di dunia sosial. Beragama Buddha, praktek Buddha, bukan menghilangkan kemanusiaannya loh. Kalau ingat baik-baik ya, saudara-saudara sekalian, kalau belajar agama Buddha dan kemanusiaan kita hilang, itu harus dipikirkan kembali metode belajar agama Buddha itu mungkin ada yang salah. Ketika sudah belajar agama Buddha, masih bisa sedih? Bisa. Tapi sedihnya kita berbeda dengan, durasi sedihnya kita itu berbeda dengan yang belum berlatih. Kalau itu saya sangat setuju. Orang yang terlatih dalam melatih diri, ya kan? Sama lah misalkan contohnya orang yang fitness, angkat besi kan, dia masih bisa pegel gak? Masih bisa pegel. Tapi durasi dia pegel dengan yang belum berlatih atau yang jarang berlatih, beda dong. Misal contoh, saya yang belum sanggup ngangkat apa itu, barber 10 kilo. Saya sok jago. Begitu pulang, waduh mati loh. Amsyong kan gitu kan. Harus pakai counterpain lah, harus kasih ini, kasih itu. Tapi kalau orang yang biasa terlatih, ya dia pegel juga. Tapi kalau saya pegelnya 1 minggu, dia pegelnya mungkin 2 jam. Nah sama seperti ini. Manusia yang berlatih Buddhis seperti kita, berlatih diri, meditasi, banyak melakukan kebaikan, masih bisa sedih nggak? Masih bisa katakanlah terkena masalah nggak? Oh ya pasti. Ya saya sangat sedih kalau ada ketemu katakanlah praktisi-praktisi senior atau romo-romo kita yang senior, begitu mendapati hal yang kedukaan, mereka mengeluarkan statement-statement yang aneh. Dulu pernah satu kejadian, Anda mungkin pernah dengar cerita yang kapal laut yang di Lampung yang tenggelam dan terbakar, mungkin pernah dengar ya. Salah satu penumpangnya itu saudara saya, saudaranya teman saya. Jadi ada di dalam grup, WA grup. Jadi dia mengatakan, teman-teman tolong doakan ya, ini saya baru mendengar kecelakaan penyeberangan, kapal penyeberangan, feri penyeberangan di Lampung, Bakauheni, Merak menuju Bakauheni. Ada masalah, ada kecelakaan, doakan ya supaya koko saya dengan susu saya dan anak-anaknya selamat. Si Romo senior itu bilang, ngapain doa-doa? Kan karma. Kalau dia karmanya masih hidup, dia akan selamat. Ngapain doa-doa? Kalian ini nggak benar, intinya begitu. Terus gak lama muncul kejadian benar-benar. Ya ini sedih sih. Jadi inilah kemuliaan seorang wanita yang benar-benar harus diapresiasi. Akhirnya sosonya meninggal karena apa? Dia move suaminya dengan anak-anaknya untuk pergi. Ayo cepat. Dia mengorbankan dirinya. Ketika dia mau pergi, kapalnya meledak. Meninggal. Ya, nah, terus si teman kita itu ngomong lagi, aduh, sosoi saya meninggal gini. Sedih ya, koko saya jadi nangis terus gini. Terus Romo ini ngomong lagi, buat apa menangis? Kalian kan belajar Buddhis. Hidup adalah tidak kekal. Mati nggak lu? Mati nggak lu? Yang dia sampaikan, saudara-saudara sekalian, itu tidak salah. Hidup adalah tidak kekal, tapi waktunya tidak tepat. Kita ucapkan turut berduka cita. Terus dia jawab, Buddhis tidak boleh mengucapkan turut berduka cita. Apakah kamu benar bisa merasakan dia berduka cita? Loh, kok aneh ya? Orang-orang seperti ini yang belajar Buddhis itu menurut saya aneh gitu loh. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika Anda belajar Buddhis harus lebih bijaksana dan harus diukur. Apakah kita semakin manusiawi? Apakah kita semakin bisa merasakan penderitaan orang lain? Dan kita ingin berusaha meringankan penderitaannya. Menghilangkan nggak bisa ya, meringankan penderitaan. Kalau kita akhirnya belajar Buddhis, semakin banyak belajar Buddhis, semakin kritis, semakin banyak komplain,
semakin mengatakan orang sesat, jangan-jangan yang tersesat itu kita loh. Ya, orang gila kan selalu mengatakan orang lain yang gila kan. Iya serius, ada teman saya sudah agak miring sedikit, mungkin kemasukan air, kebanyakan masukan air, agak miring sedikit. Jadi kita selalu bilang sama dia, pandangan kamu itu keliru bro, lu yang keliru. Ya akhirnya kita berprinsip orang gila ya selalu nganggap orang lain yang gila. Jadi kalau kita bukan yang gila ya sudah biarkan aja dia gila sendiri. Ya, itu yang lurus. Jadi baik, lurus, benar. Benar itu ukurannya apa? Ukurannya adalah aturan, peraturan, undang-undang. Ini berlaku tidak bisa digeneralisir di semua tempat. Aturan di rumah saya dengan rumah Anda mungkin berbeda. Betul? Peraturan di wihara sini dengan wihara lain mungkin berbeda. Cara dana makan aja sudah berbeda. Pernah ya? Pernah dana makan di tempat lain? Di sini saya pertama kali berdana makan di Cetia sana saya agak kaget. Kalau di wihara-wihara tertentu, kalau kita dana makan ya kita ada meja tempat taruh makanan, ada bantainya duduk di meja kan. Kita mengantarkan makanan, kita danakan, selesai, danakan, selesai. Kalau di sini kan pakai ini ya, pakai tray masing-masing kan. Kita oper ke biku yang pertama, bikunya ngambil kan. Kita oper lagi ke biku yang kedua, dan bikunya ngambil kayak gitu kan. Begitu selesai, kalau di wihara yang pertama, begitu selesai kita dana makan ke sana, biar bikunya makan dulu. Setelah bikunya selesai makan, kita baru boleh makan. Tapi di sini kan beda ya. Setelah kita oper selesai semua, bikunya makan, kita juga makan. Betul ya? Betul ya Pak ya? Dan yang mana yang benar, yang mana yang salah? Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Itu beraturan yang berbeda di masing-masing wihara. Masalahnya kita nyaman dengan yang mana? Kalau kita tidak nyaman dengan, aduh masa biku lagi makan, kita juga makan. Gua gak nyaman nih. Ya lu gak usah makan, gak usah banyak ngomong. Ya kan? Lu selalu misalkan datang kepada biku yang udah makan duluan, kita belum makan. Gimana sih? Biku kan juga manusia, gua juga manusia. Harus sama dong. Dia makan ya kita makan juga dong. Kan kayak gitu ya? Gak usah banyak komentar deh. Ikutin aja. Kalau udah nyampe ke satu tempat. Makanya dari dulu kan kita selalu bilang, di mana gimana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kalau Anda nggak cocok dengan aturan seperti itu, ya udah jangan di situ. Ya, itu adalah yang benar. Ukurannya adalah aturan, peraturan, undang-undang. Termasuk Anda warga negara Indonesia. Anda nggak cocok dengan kebijakan Indonesia, ya pergi dari Indonesia, cari yang cocok. Seperti kan kita lihat banyak teman-teman yang di luar sana yang berteriak tentang Pancasila, ya, tentang aturan pemerintah. Lu nggak cocok dengan Pancasila, lu nggak cocok dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah, lu keluar dari Indonesia. Tapi disuruh keluar nggak berani keluar. Sama, kita yang kerja di perusahaan, kita udah nggak cocok dengan bosnya, nggak cocok dengan manajernya, nggak cocok dengan direkturnya, nggak cocok dengan peraturannya. Tapi disuruh keluar nggak berani keluar. Yang tadi, yang terakhir adalah layak. Layak ini juga lebih ukurannya juga lebih susah. Biasanya itu tidak tersurat, tapi tersirat. Contohnya banyak, saya terus terang saya kebetulan tidak ngerokok ya. Tapi saya juga kurang srek dengan para perokok yang ngerokok di lingkungan wihara. Kalau ngerokok di Dharmasala kayaknya nggak berani lah ya. Nggak ada orang yang sinting yang berani ngerokok di Dharmasala ya. Tapi di lingkungan wihara saya juga merasa kurang cocok. Karena menurut saya itu kurang layak. Ya, ada aturannya nggak? Ya nggak ada sih. Paling aturannya di dalam Dharmasala nggak boleh ngerokok. Di komplek wihara nggak boleh ngerokok. Tapi ya di lingkungan siapa yang melarang sih gitu kan? Tapi ya menurut saya, apalagi kita seorang pengurus wihara, ya mbok ya jangan ngerokok di lingkungan wihara. Ngerokok ya jauh dikit lah, di pinggir sungai kek, di warung kek, atau gimana gitu loh. Nah, jadi ada 4 hal. Baik, lurus, benar, dan layak. Nah inilah dan melengkapi 4 kebahagiaan yang bisa kita miliki. Tadi Buddha sudah mengatakan, saya ngulang ya, di Anguttara Nikaya dikatakan kebahagiaan memiliki, itu yang pertama. Jadi saya me-encourage para pemuda untuk memiliki sesuatu, berjuang. Milikilah sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, ketika Anda sudah berjuang dengan begitu luar biasa, Anda sudah memiliki sesuatu, jangan lupa dinikmati.
Ketika berdana itu juga bagian dari menikmati. Betul? Karena Anda bisa memberikan kebahagiaan, Anda menerima kebahagiaan tersebut. Anda percaya apa tidak ketika Anda berdana, Anda membantu orang lain, Anda juga ikut bahagia. Kalau selama ini Anda belum merasakan, coba dites. Oke? Yang ketiga itu adalah kebahagiaan tanpa utang dan diutangi. Bijaksanalah dalam hutang. Yang keempat, yang terakhir adalah kebahagiaan tanpa celah, tanpa noda, tanpa perbuatan yang bisa membuat kita menyesal di kemudian hari. Ya, jadi demikian saudara-saudara sekalian, inilah yang dituliskan di Anguttara Nikaya oleh Buddha tentang 4 jenis kebahagiaan yang tentunya bisa kita raih saat ini, here and now. Here, saat di sini, dan sekarang. Gak perlu di Buddhis ini justru lebih realistis, gak perlu bercerita, banyak-banyaklah berbuat kebaikan, nanti kamu akan terlahir di surga. Itu nanti. Nanti. Ada apa tidak? Enggak ada yang tahu. Tapi Buddha mengatakan ketika Anda melakukan kebaikan, saat ini pun, di sini pun, Anda bisa bahagia. Anda bisa menerima hasilnya. Kemarin kita pendapatan nasional di Pantenda Kapuk, ada yang datang? Gak ada ya? Waduh, orangnya ramai banget dari Suci Center sampai ke jembatan. Dan saya melihat dari yang sepuh, yang senior, sampai dengan anak-anak itu berdana dengan begitu bahagia. Dengan begitu bahagia. Dan ketika Anda merasakan kebahagiaan itu, itulah benar-benar bertahan. Sampai si anak kecil itu, kalau saya yakin suatu ketika dia dewasa, dan dia melihat kembali ada peristiwa pindah patah, dan dia akan teringat, oh dulu waktu saya kecil, saya pernah diajak papa mama saya, koko cici saya, untuk berdana kepada Bante. Dan kebahagiaan itu masih tetap ada di sana. Ya, demikian. Semoga bermanfaat, saudara-saudara sekalian. Semoga Anda selalu sehat, selalu bahagia. Kesuksesan, kebahagiaan, kejayaan, kepanjang umur bersama dengan Anda semua. Selamat siang, masih pagi nih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih. Ini bukan saya ngerusakin loh ya. Ada tanya jawab atau gimana? Oke, baik. Masih ada ya? Cukup atau selesai? Kalau ada yang mau bertanya silakan. 1-2 pertanyaan. Kalau nggak ada ya sudah. Oke, cukup ya. Masih ada waktu? Sedikit ya. Oke, saya mau ngajarin, coba bisa munculkan satu teks ya. Ini teks saya belajar dari tahun 2010 mungkin ya. Dengan seorang master dari Prancis. Beliau itu berkebangsaan Vietnam tapi tinggal di Prancis. Ya, beliau ini sewaktu hidupnya hampir mendapatkan piala Nobel perdamaian dengan Martin Luther King Jr. Ya, mereka itu dinominasi dan beliau membuat satu lirik yang sangat bagus. Saudara-saudara sekalian, tulisannya itu adalah happiness is here and now. Ya, di situ dikatakan, ini bisa bahasa Inggris semua lah ya. Ini kan simple banget ya. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Jadi ketika Anda mau bahagia, worries itu apa ya? Kecemasan, kekhawatiran itu harus di-drop. Kalau belum bisa di-drop, dikurangi. Latihan di Buddhis itu ada benar-benar adalah mengurangi. Oh ya, tadi saya mau kasih masukan satu lupa. Ketika tadi bermeditasi, kan pemimpin kebaktian ini, 2 pemuda-pemudi ini mengatakan, semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Betul? Ini step yang diajarkan oleh Buddha itu harusnya lebih dari itu. Yang pertama itu adalah semoga saya berbahagia. Ya? Yang kedua adalah semoga keluarga saya berbahagia. Yang ketiga semoga orang-orang yang saya cinta itu bahagia. Semoga orang-orang netral ini berbahagia. Semoga orang yang tidak saya sukai adalah berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Jadi pancarannya itu beda. Bukan beda, maksudnya stepnya itu harus dipenuhi. Karena Buddha itu sangat realistis mengajarkan kepada kita, gak mungkin kita bisa memancarkan cinta kasih kepada orang yang kita benci. Ketika kita belum berlatih yang di 3 ini.
Ya saya langsung, semoga anjing tetangga saya berbahagia. Padahal gue benci banget sama dia. Ya, semoga semua makhluk berbahagia kecuali dia. Kan gitu kan? Nah, ketika kita berlatih, semoga saya berbahagia, pancarkan kepada diri saya. Semoga keluarga saya berbahagia, pancarkan kepada keluarga kita. Oke? Semoga orang-orang yang saya sayangi itu berbahagia, pancarkan kepada orang-orang yang disayangi. Semoga orang-orang netral yang tidak ada hubungan perasaan dengan saya berbahagia. Ini yang netral nih, kita nggak suka, kita juga nggak benci, netral, berbahagia. Latihan dulu, saya sendiri, pada keluarga, orang yang dicintai, netral, baru kepada musuh. Semoga musuh saya ini berbahagia. Walaupun masih ada penolakan dalam diri, tapi berlatih, udah lebih kuat karena apa? Saya sudah berlatih untuk diri saya, keluarga saya, orang yang dicintai, netral kan? Baru semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu levelnya. Nah, sama, ini juga begini. I have dropped my worries, nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Jadi tidak ada tempat yang kita tuju. Makanya kalau kita lagi bokangco itu apa ya? Lagi nggak ada kerjaan. Ya, tapi pikiran kita tuh liar banget. Ya, kita boleh mengatakan nowhere to go, nothing to do, no longer in a hurry. Jadi tidak perlu dalam keterburu-buruan. Manusia itu tidak bahagia karena seringkali adalah in a hurry. Selalu buru-buru, selalu pengen cepat-cepat, selalu pengen, ya apalah ya. Ya itulah buru-buru, cepat-cepat, ya itulah yang membuat manusia itu gelisah, resah. Nah, berikutnya adalah happiness is here and now. I have dropped my worries, somewhere to go. Ada tempat yang memang harus kita tuju. Ya, kita bekerja, kita ke pasar, kita kemana, ke wihara. Ada sesuatu tempat yang harus kita tuju. Dan something to do, ada yang harus kita lakukan. But I don't need to hurry. Saya tidak perlu buru-buru. Ya, saya tidak perlu buru-buru. Nah, jadi salah satu pelatihan diri, tepat waktu itu adalah salah satu pelatihan diri. Ketika Anda tepat waktu, Anda bisa menghindari mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Biasa kalau kita sudah tidak tepat waktu, terlambat, ngaret, biasa alasan kita apa? Macet. Di mana-mana Jakarta juga macet, di mana Jakarta nggak macet? Ya, padahal kita bilang macet, kita itu masih ada dalam rumah. Oh, baru keluar pintu satu langkah, on the way. Ya nggak salah sih. Kan on the way. Nah ya, jadi seperti ini. Ini ada lagunya, bisa teks, tolong di next. Nah ini silakan kita bisa berlatih. Nyanyikan dengan sepenuh hati, dengan konsentrasi yang penuh. Di play aja bro. Nah ini lagunya. Happiness is here and now. Ketika Anda galau, Anda gelisah, Anda resah. Coba iseng-iseng berlatih diri dengan menyanyikan lagu ini. Oh nggak ada liriknya ya? So, ingat-ingat lagunya ya. Lagunya simple. Balik aja. Balik aja. Nah ini kurang lebih lagunya seperti ini. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Ini harinya bukan Pak Hari Sutanto ya. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Somewhere to go, something to do. But I don't need to hurry. Jadi kalau benar Anda lagi gelisah, Anda merasa resah, Anda lagi galau, ya, Anda merasa tidak bahagia, Anda bisa temukan happiness is here and now. Ya coba-coba iseng-iseng nyanyi lagu ini. Anda bisa cari di YouTube, judulnya Happiness is here and now. Itu bisa di-download free kok. Ya, oke, demikian. Terima kasih. Semoga happiness is here and now benar-benar terwujud untuk Anda semua. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Heru Suherman yang telah menyampaikan Dhamma Desana pada hari ini. Semoga uraian Dhamma ini bermanfaat bagi kita semua dan apa yang telah beliau sampaikan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sadu, sadu, sadu. Setelah kita membaca parita, bermeditasi dan mendengarkan Dhamma Desana, marilah kita melengkapi kebajikan dengan berdana paramita dan diiringi oleh lagu Dana Paramita secara bersama-sama. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh suci, berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Anumodana kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama atas dananya. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk pengembangan Buddha Sasana. Untuk selanjutnya, marilah kita melakukan pelimpahan jasa kepada para leluhur dan sanak keluarga dengan harapan semoga mereka turut bersukacita atas kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Dengan membacakan Parita Yatawata. Handamayang etawata dinang karomase etawata caamhehi sambatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabah sampati siddhya etawata caamhehi sambatang punya sampadang sabe buddha anumodantu sabah sampati siddhya etawata caamhehi sambatang punya sampadang sabe sata anumodantu sabah sampati siddhya akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu loka santi akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu Indonesia idang wo jatina hotu sukita hontu nyatayo idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca pito bawatu lokoca raja bawatu damiko akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu sasanang
Akasata cabu mata dengan gamahidika punyang tanumoditwa cirang rakantu desana akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tanumoditwa cirang rakantu wihara samakidam akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu para dermawan akasata cabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu mang paranti. Marilah kita mengucapkan parita etawata secara bersama-sama. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi perdamaian dunia. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi Indonesia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga hujan tepat pada musimnya. Semoga dunia maju dengan pesat, serta selalu bahagia dan damai. Semoga pemerintah berlaku lurus. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi ajaran. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi pembabaran dhamma. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi wihara samakidam. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi para dermawan. Para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Mari kita tutup puja bakti pada hari ini dengan kembali membacakan parita Namaka Rapata secara bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa
Budang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama. Terimalah salam kami dalam dhamma. Sotihotu Namo Buddhaya.